pemaparan inti oleh Mas Dian. Nanti kita akan bersentuhan dengan 3 istilah utama. Yang pertama adalah tentang cryptocurrency, ya. Yang kedua adalah blockchain, dan yang ketiga adalah smart contract algorithm, ya, algoritma smart contract. Ini menjadi 3 hal pembahasan utama yang melatar belakangi bisnis daripada Forsas, ya. Walaupun demikian, saya tidak berharap Bapak Ibu untuk langsung mengerti apa itu smart contract, apa itu blockchain dan sebagainya. Cuman di sini saya hanya memberikan sebuah pengantar bahwa inilah 3 hal yang menjadi latar belakang atau katakanlah teknologi enabler teknologi dalam keberlangsungan sistem bisnis Forsas. Baik, yang pertama adalah cryptocurrency, ya. Istilah cryptocurrency ini kalau diterjemahkan secara harfiah itu dapat kita artikan sebagai mata uang digital, ya, mata uang digital. Tapi memaknai cryptocurrency sebagai mata uang digital itu akan muncul atau akan menjadi masalah di beberapa negara, ya, karena tentunya tidak ada negara yang secara langsung mengatakan di negaranya berlaku 2 macam mata uang, ya. Contoh misalnya Indonesia, ya. Indonesia itu jelas-jelas mengatakan mata uang kita adalah secara resmi adalah rupiah Indonesia, ya, rupiah. Begitu juga Malaysia itu adalah ringgit Malaysia dan sebagainya. Sehingga yang benar sebetulnya cryptocurrency itu sebetulnya bukanlah mata uang, tapi lebih tepat dikatakan sebagai aset digital. Sehingga jika nanti dalam bisnis Forsas kita akan mengatakan bahwa kita mengumpulkan Ethereum, ya. Maksudnya Ethereum sini adalah cryptocurrency-nya yang kita gunakan adalah Ethereum. Jadi bisnis Forsas ini pada dasarnya adalah kita mengumpulkan Ethereum. Kalau Bapak Ibu mengikuti presentasi Malaysia, istilah Malaysia adalah kita mengutip. Mengutip itu mengumpulkan Ethereum. Jadi dalam hal ini Ethereum adalah aset digital dan di Indonesia ini berlaku secara legal, ya, bahwa Ethereum adalah salah satu dari sekian aset digital yang diakui. Jadi kalau aset digital itu seperti lagu, ya, sekarang lagu itu aset digital milik orang, bisa diakui sebagai kepemilikannya, ya, dalam bentuk digital. Nah, kita akan menggunakan Ethereum. Barangkali bagi yang biasa dengan cryptocurrency yang populer adalah kita mendengar nama Bitcoin. Kita mendengar atau biasa mendengar nama Bitcoin. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah Ethereum. Apa itu Ethereum? Ethereum adalah cryptocurrency nomor 2 di bawah Bitcoin. Inilah top 10, ya. Top 10. Ini saya ambil di hari Kamis lalu, tanggal 2 bulan 7. Inilah ranking 10 besar cryptocurrency di pasar dunia. Nah, dan Ethereum adalah berada pada ranking kedua di bawah Bitcoin. Oke. Saya pikir itu dulu untuk sekedar pengantar bahwa apa itu cryptocurrency dan apa itu Ethereum. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kedua, istilah yang akan banyak kita gunakan di dalam Forsas ini adalah blockchain. Ya. Blockchain secara umum dapat dikatakan inilah teknologi
terakhir, teknologi the latest, yang paling akhir, yang tumbuh kembang bersamaan dengan kesadaran, ya, perkembangan teknologi yang kita kenal sekarang, yaitu teknologi generasi 4.0, ya, revolusi industri 4.0, yaitu teknologi IoT, Internet of Things. Dan yang kedua adalah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi teknologi blockchain pada umumnya, kalau ingin mudah kita pahami, anggap saja ini adalah jaringan komputer yang terhubung sedunia. Nah, bahasa gampangnya begitu. Ya, itu adalah interconnected computer server. Jadi dengan teknologi yang interconnected, yang saling terhubung antar server-server sedunia, maka teknologi ini dapat dikatakan teknologi yang aman. Mengapa aman? Karena dia tidak akan pernah mati sepanjang teknologi internet masih ada. Karena katakanlah server di Indonesia mati, ya, yang di Jerman masih hidup. Di Jerman sedang maintenance, maka server yang di Rusia sedang running, ya, dan seterusnya. Sehingga tidak ada kata bisnis ini akan tutup untuk maintenance, apalagi tutup karena jaringannya berhenti. Ya, tanpa bermaksud mengalahkan kehendak Allah, saya bisa mengatakan teknologi berbasis blockchain adalah teknologi yang 99,99999% akan tetap live. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah teknologi ini adalah teknologi yang traceability, teknologi yang dapat ditelusuri, dapat diperiksa, dapat dikontrol, dimonitor, dikendalikan. Nah, dikendalikan dalam pengertian diawasi, ya. Tidak ada yang bisa menutup-nutupinya. Akhirnya dia adalah sebuah rantai supply yang transparan. Nanti Bapak Ibu mungkin akan ditunjukkan oleh Mas Dian bagaimana kita bisa tahu semua hal yang terjadi dalam bisnis forsas. Nggak ada orang yang bisa nutup-nutupinya. Bonus orang, transaksi siapa, siapa yang memsponsori, siapa yang baru join tadi, siapa yang dapat bonus, ya, kemana bonusnya pergi misalnya. Selama ini kadang-kadang kita, harusnya saya dapat bonus kok, tapi tiba-tiba bonusnya nggak nyampe, hilang kemana. Nah itu semuanya transparan. Akhirnya, dengan dia traceability dan transparansi, akibatnya adalah bisnis forsas adalah bisnis yang compliance, yang memenuhi semua persyaratan untuk dapat dimonitor dan diaudit. Sehingga bisnis ini adalah bisnis yang pertama, aman. Ya, aman. Yang kedua, selain aman, dia akan sustain atau keberlangsungannya dapat dijamin, boleh dikatakan terus-menerus, tidak akan pernah tutup, tidak akan pernah berhenti. Kalau bahasa kita sehari-hari tidak pernah scam, ya, karena teknologinya teknologi yang berbasis blockchain. Oke, mungkin nanti materi blockchain itu akan kita bahas lebih dalam nanti setelah ada materi khusus. Yang ketiga, di dalam forsas kita akan sering bersentuhan dengan istilah yang disebut smart contract algorithm, ya, sebuah algoritma yang namanya smart contract, ya. Dalam bahasa orang komputer, algoritma itu dapat dikatakan sebagai alur perhitungan. Nah, mungkin secara bahasa gampangnya, ya. Tapi kalau mahasiswa fakultas ilmu komputer, dia akan mengerti, ya. Sejak semester 1 dia belajar apa itu algoritma. Jadi kalau ada sebuah program komputer itu akan disusun programnya dengan algoritma. Jadi algoritma itu lebih kurang alur perhitungan. Nah, alur perhitungannya namanya smart contract. Bahkan ada seorang pakar namanya Amir Rosik 4 tahun yang lalu mengatakan bahwa teknologi blockchain ini akan menggantikan posisi para lawyer, para ahli hukum. Kenapa? Dengan smart contract,
semua kepastian hukum jauh lebih terjamin ketimbang oleh hukum itu sendiri. Ya, kenapa? Sekali smart contract itu dijalankan atau ditanam di dalam teknologi blockchain, dalam komputer blockchain, selama-lamanya dia tidak akan pernah lagi bisa diubah, bahkan oleh orang yang membuatnya. Sehingga yang namanya kontraknya bersifat tetap. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan bahwa Anda jika bergabung maka Anda keluar biaya 0,05 ETH. Oke, seumur-umur sampai dunia ini kiamat, untuk join tetap 0,05 Ethereum. Tidak akan pernah berubah. Misalnya nanti ada bonus yang Anda harus dapat sebesar, katakanlah, 0,1 Ethereum. Maka seumur-umur, kalau Anda dapat bonus itu, pun besarannya demikian, tidak akan pernah berkurang dan atau apalagi diubah-ubah. Nah, itulah namanya smart contract, ya. Dan nanti Mas Dian akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Antara lain nanti ada yang namanya matriks X3 dan matriks X4, ya. Kalau matriks X3 itu barangkali sederhana saja, itu adalah kita tempat mensponsori orang. X3, Anda dapat 3 orang, Anda tersusun 3 di situ jaringannya, tapi kalau pada matriks X4, disitulah smart contract akan bekerja, di mana terjadi proses-proses selain yang kita sponsori, ada peluang untuk memperoleh bonus berdasarkan limpahan atau spillover, baik dari atas maupun dari bawah. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Dian. Oke, jadi 3 istilah tadi, ya, ada blockchain teknologinya, kemudian teknologi itu karena tersebar di jaringan komputer seluruh dunia, tidak terpusat, tidak perlu ada yang menyimpan dana dan sebagainya. Alhasil semua proses transaksi bersifat instance, ya. Ya, jadi karena tadi dia aman, yang kedua adalah instance. Kenapa instance? Setiap transaksi langsung terdistribusi sesuai dengan yang berhak. Jadi katakanlah, Anda mensponsori orang, Anda dapat bonus. Saat itu juga bonus itu masuk ke dompet elektronik Anda. Tidak ada cerita bahwa nunggu dulu sebulan mengendap, nunggu dulu jumlah sekian baru bisa di-withdraw, tidak. Kapan terjadi transaksi? Saat itu masuk ke e-wallet, ya, dompet elektronik Anda. Tinggal Anda mau keluarkan kapan, mau dikonversi jadi rupiah, kapan terserah. Dan yang ketiga, tidak ada proses-proses yang ditutup-tutupi. Semuanya transparan, bisa ditelusuri, bisa dilihat, bisa diperiksa. Sehingga semoga bisnis yang secure, bisnis yang instant, bisnis yang transparan ini akan menjadi 3 hal utama yang menjadi pegangan kita, keyakinan kita, bahwa Forsas ini insya Allah akan berlangsung secara baik, aman, dan sustain, atau keberlangsungannya akan terus-menerus. Saya pikir itu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Mas Dian untuk menyampaikan materi utamanya, yaitu penjelasan tentang bagaimana proses bisnis di dalam Forsas. Ya, untuk itu silakan Mas Dian untuk melanjutkan